warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you feeling today? Welcome back to English session with me, Miss Dari. Today, I will explain to you about the new material, but before it, we have to learn about the cause and effect material. Iya, hari ini kita akan melanjut materi kita yang mana sebelumnya itu kita telah belajar tentang cause and effect. Materi tersebut akan Miss tampilkan di slide selanjutnya. Check this out. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kalimat atau sentence. Sentence di sini kita akan bagi dua, yaitu ada yang namanya independent clause dan dependent clause. Jadi kira-kira itu materi apa ya, Miss? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Materi kita hari ini yaitu tentang conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat kondisi atau bahasa lainnya merupakan kalimat pengandaian. Miss, contoh dalam bahasa Indonesia kalimat pengandaian itu seperti apa? Contohnya, jika aku punya mobil, aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan. Jika aku punya mobil, seperti yang Miss katakan sebelumnya, terdiri atas dua klausa. Jika aku punya mobil merupakan klausa pertama, sedangkan aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan merupakan klausa yang kedua yang terbungkus dalam satu kalimat. Conditional sentence juga disebut sebagai kalimat bersyarat. Kenapa dia dibilang kalimat bersyarat? Jika salah satu klausa itu tidak ada, yang seperti yang Miss kasih contoh tadi, maka tidak sempurnalah kalimat pengandaian tersebut. Itu makanya dikatakan dia sebagai kalimat bersyarat. Conditional sentence, seperti yang sudah Miss jelaskan, conditional sentence ini terdiri atas dua klausa. Ada main clause dan ada if clause. Main clause kita katakan sebagai independent clause, sedangkan if clause merupakan dependent clause. Apa itu main clause, Miss? Main clause merupakan klausa yang bisa berdiri sendiri, sedangkan if clause merupakan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau main clause diletakkan dalam satu kalimat, dia bisa tanpa butuh penjelasan lainnya. Melainkan kalau dia if clause kita letakkan di satu kalimat, dia butuh penjelasan lainnya untuk mengungkapkan atau menyempurnakan kalimat tersebut. Untuk menyempurnakan si if clause, maka butuhlah main clause. Seperti itu. Contohnya dalam bahasa Indonesia tadi, jika aku punya mobil itu dikatakan sebagai if clause atau dependent clause. Sedangkan aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan itu merupakan main clause atau independent clause yang bisa berdiri sendiri. Oke, seandainya kita buat saja jika aku punya mobil. Itu saja kalimatnya. Kenapa kalau jika aku punya mobil? Butuh penjelasan kan kenapa jika aku punya mobil? Itu merupakan dia dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jika aku punya mobil, aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan. Sedangkan kata aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan itu merupakan kalimat main clause. Aku akan bawa orang tuaku jalan-jalan. Udah, dia gak butuh kalimat lain untuk menjelaskan dia. Seperti itu. Jenis-jenis conditional sentence atau tipe-tipenya, iya. Jadi tipe terendah dari yang namanya conditional sentence adalah type 0. Kemudian lanjut ke type 1, and the second kita lanjut ke type 2, and then the last masuk kita ke type 3. Semakin tinggi tipenya, semakin tinggilah kalau kalimat tersebut sulit untuk terjadi. Jadi Miss, kalau di type 0 kayak mana? Oke, type 0 kita tahan dulu, kita akan bahas di slide selanjutnya tentang type 0. Kali ini Miss akan bawa yang namanya hanya dua type that are type 0 and type 1. Stay tuned. Mulai dari type 0. Type 0 merupakan tipe terendah dari yang namanya conditional sentence, di mana type 0 ini merupakan tipe yang kalimat pengandaiannya
benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta. Ingat, semakin tinggi tipenya, maka sangat sulitlah kalimat pengandaian itu terjadi. Ya, type 0 di sini it's mean fact or really happen, atau kalimat pengandaian yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Example, if you burn paper, it turn to ash. Jika kamu bakar kertas, itu akan berubah menjadi abu. Pertanyaan Miss, kalau kamu bakar kertas, berubah jadi abu atau jadi kertas lagi? Tentu ya, berubah menjadi abu. Itu merupakan fakta dan benar-benar terjadi. So, di sini Miss sudah menunjukkan yang mana if clause dan mana main clause. If clause merupakan ya klausa yang tidak berdiri sendiri atau diawali dengan kata jika. If you burn paper itu merupakan if clause, sedangkan it turns to ash itu merupakan main clause. Nah, karena dia type 0, di sini Miss akan menentukan juga yang namanya tipe tensesnya. If clause-nya merupakan tense simple present tense, and then it turn to ash as the simple present tense too. Ya, dua-duanya dia simple present tense. Miss, how to sign the tenses? Bagaimana menandai tensesnya? If you burn itu merupakan verb 1. Simple present tense itu lebih dominan kepada verb 1. Dan kalau dia ada T-nya di akhir setelah kalau dia burn-nya itu ditambah T itu udah menjadi verb 2. Ya, simple present tense. So, how about main clause-nya, Miss? Iya, main clause-nya juga simple present tense. Itu nandainya gimana? Nandainya itu, ingat kan? Kalau dia orang ketiga tunggal kayak it, she, dan he, kata kerjanya ditambah s, jadinya turns. Itu juga merupakan ciri-ciri dari simple present tense. Lanjut ke type 1. Ya, type 1 merupakan lanjutan dari type 0, di mana type 1 itu may happen in the future. Mungkin terjadi di masa depan dengan tingkat kejadian 90%. So, example-nya, I will pick up you tomorrow if you ask me. Aku akan menjemputmu besok jika kamu memintanya atau memintaku. Oke, karena dia masih akan terjadi di masa depan, makanya dia menggunakan apa? Iya, dia menggunakan yang namanya future tense, gitu kan? Future tense dari kata-kata main clause-nya, yaitu menggunakan present future. Miss, dari mana tuh nandakan present future-nya? Dari kata-kata will. Kemudian diikuti oleh verb 1 yaitu pick. Pick-nya masih menggunakan verb 1. So, if clause-nya dia menggunakan apa? Kalian tahu? Dia nggak ada will. Terus dia ada aks aja. Berarti dia masih verb 1 alias dia masih menggunakan yang namanya simple present tense. Jadi, makna kalimatnya gini. Iya, aku akan jemput kamu besok. Tapi kalau kau nggak minta, aku juga nggak akan jemput. Besok kan berarti besok kan berarti itu akan terjadi. Makanya dia tingkat kejadiannya 90%. Seperti yang Miss bilang, karena dia merupakan kalimat bersyarat. Jika Miss bilang kayak gini, aku akan jemput kamu besok, gitu kan? Kalau kamu minta, kalau nggak kamu minta, maka aku nggak akan jemput. Makanya dibilang kalimat bersyarat jika dua-dua antara klausa itu terpenuhi. Bagaimana penjelasan materi tadi? I hope all of you can understand what about it. Miss harapkan bisa memahami materi yang telah Miss jelaskan tadi. Okay, that's all I want to tell you today. And for the next meeting, kita akan lanjut dengan